Hey, but one thing is for sure. It may look good, but boy, you gotta get down that track. We see her hands of faith. We see it. We see it. Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tahu. Biasanya kita sering kan melihat seseorang yang memperlihatkan pencapaiannya di media sosial yang sedang berkembang pesat ini. Nah, pasti kalian juga bakal berpikir kalau mereka semua mendapatkan pencapaian dengan usaha dan latihan yang sangat keras hingga mereka beranjak dewasa tuh. Emang sih anggapan itu benar adanya guys. Tapi ternyata ada loh bocah-bocah ajaib yang memiliki bakat alami dari lahir, bahkan pencapaian yang bisa mengalahkan orang dewasa yang sudah berlatih sangat keras. Gimana? Penasaran dengan anak-anak luar biasa ini? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Yang pertama, the next Usain Bolt. Siapa di sini yang baru jogging sebentar aja udah ngos-ngosan guys? Nah, anak usia 7 tahun yang bernama Rudolf Ingram ini telah mengejutkan jagat media sosial dengan kecepatannya yang tidak masuk akal. Bahkan orang-orang memberikannya beberapa julukan, salah satunya Bless the Great. Tapi ada beberapa orang juga yang memanggilnya dengan nama lain, the next Usain Bolt guys. Bisa dibilang bocah 7 tahun ini sedang dalam perjalanan untuk menyamai dan bahkan mungkin bisa melampaui legenda Jamaika itu dengan catatan rekor gilanya 100 meter dalam 13,48 detik. Ya, bisa dibilang panjangnya sepanjang lapangan sepak bola dan pada kecepatan rata-rata dibutuhkan sekitar 75 detik untuk berlari sejauh itu. Saat ini Usain Bolt memegang rekor lari 100 meter dengan sangat cepat 9,58 detik guys. Tapi sih dengan seiring berjalannya waktu, kemungkinan Bless the Great akan bisa melampaui gelarnya dengan cepat. Yang kedua, sang juara dari kecil. Di umur berapa nih kalian mendapatkan penghargaan juara di bidang olahraga? Nah, atlet muda yang luar biasa yang bernama Maxim Reznichenko sering sekali menyabet gelar juara saat ia masih kecil. Bayangkan aja, di usianya yang 18 bulan, ketika beberapa anak sepantarannya belum mulai bicara, Maxim bisa menaklukkan lereng ski guys. Bahkan orang dewasa aja belum tentu bisa melakukan hal ini ya. Di usia Maxim yang 5 tahun, dia sudah banyak menyabet prestasi atletik dalam waktu singkat daripada kebanyakan orang tuh. Ia juga bisa mengendarai ATV, jet ski, sepatu roda, mobil salju, dan bahkan sepeda BMX guys. Yang gokilnya, Maxim juga menguasai olahraga lainnya seperti gimnastik, panjat tebing, tumbling, berenang, dan percaya atau enggak, dia juga menggeluti parkour. Wah, gokil amat ya guys. Kalau kalian olahraga apa aja nih di rumah? Yang ketiga, Bruce Lee kecil. Siapa sih di sini yang gak tahu dengan aktor bela diri Bruce Lee? Master Kungfu Cina masih disebut-sebut sebagai salah satu yang terhebat yang pernah ada. Bahkan banyak orang yang dijuluki sebagai penerus Bruce Lee karena kehebatan bela dirinya, termasuk anaknya bernama Ryusei Imai ini. Bocah Jepang ini mulai menonton film-film Bruce Lee pada usia 1 tahun dan dengan cepat menjadi terobsesi untuk meniru trik seni bela diri yang ditunjukkan oleh idolanya. Tapi sama seperti idolanya, Ryusei juga melakukan latihan yang sangat keras dan serius guys. Ia melakukan latihan selama 90 menit ketika ia bangun jam 6 pagi dan setelah dia pulang dari sekolah. Netizen pun jatuh cinta dengan keahlian anak berusia 8 tahun ini ketika ia memperagakan gerakan yang sama dalam film Bruce Lee yang terkenal. Lihat aja nih gerakan-gerakannya. Gokilnya, setiap detik gerakannya dilakukan dengan sempurna tanpa harus melihat layar guys. Keren banget ya anak satu ini. Yang keempat, stunt rider. Di umur berapakah kalian bisa mengendarai sepeda dengan lancar? 8 tahun atau 10 tahun? Bagaimana kalau kurang dari 2 tahun? Ajestan adalah stunt rider termuda di dunia guys. Ya, kamu nggak salah dengar kok, stunt rider.
Nah, ketika AJ mengetahui dasar-dasar cara berjalan, ia telah bisa mengendarai sepeda. Ya, bisa dibilang menguasai sepeda sebelum ia bisa berlari, guys. Bakat alaminya menarik perhatian pengendara stunt profesional Jason Pullman tuh. Keduanya mulai bepergian dan melakukan pertunjukan aksi bersama ketika AJ berusia 6 tahun. Jadi setiap hari kalian bisa melihat siswa kelas 1 melakukan trik-trik yang bahkan orang dewasa pun belum tentu berani melakukannya. Karena hal ini AJ selalu menarik banyak orang saat ia mengangkat motornya, melompati rintangan, dan melakukan apapun hal-hal yang gila. Waduh, kelihatannya ngeri banget ya guys. Yang kelima, pemain hoki termuda. Dari semua olahraga beregu, hoki mungkin dilihat sebagai salah satu olahraga yang paling kasar ya guys. Dan mungkin itu nggak terlalu cocok bagi kebanyakan anak. Tapi bukan berarti untuk Roman Marcotte guys. Bocah kelahiran Alaska ini mulai berlatih skating pada usia 2 tahun, bahkan sebelum ia bisa bicara loh. Wah, keren banget ya. Meskipun ia mungkin belum memiliki banyak pengalaman berjalan, ia turun ke es seperti seorang juara tuh. Ia pun dengan cepat menjadi lebih mahir bermain skating daripada berdiri. Dan saat itulah ayahnya tahu bahwa Roman akan menjadi atlet yang hebat. Video latihan Roman yang awalnya diposting hanya sebagai cara untuk melihat perkembangannya, malah mendapatkan respon menakjubkan dari netizen tuh. Netizen pun sangat terkagum menonton seorang anak yang dapat dengan mudah mengalahkan pemain hoki tingkat profesional guys. Wah, ini sih gokil banget ya. Roman yang berbakat ini masuk dalam tim hoki lokal dengan anak laki-laki yang jauh lebih tua darinya. Dan bahkan ia sering mendapatkan gelar MVP di setiap pertandingannya loh. Pokoknya aku salut banget deh sama anak satu ini. Yang keenam, atlet BMX. Memang banyak orang tua yang membiarkan anaknya ke sekolah menggunakan sepeda ya. Tapi nih mungkin gak banyak orang tua yang akan mempercayai anak TK mereka untuk melakukannya sendiri. Mungkin karena mereka bukan orang tua dari Jackson Goldstone, atlet BMX yang viral dan mengubah perjalanannya ke sekolah menjadi olahraga ekstrim. Kebanyakan orang mungkin akan takut jika membayangkan melompat dengan sepeda dari bukit atau rintangan lainnya. Tapi itu cuma bagian dari rutinitas harian Jackson. Dalam debutnya di dunia maya di usia 5 tahun, bocah itu memamerkan beberapa putaran, lompatan, dan trik dengan sepedanya guys. Bahkan orang dewasa aja belum tentu berani melakukannya. Wah, gokil banget kan atraksinya? Yang ketujuh, pebasket cilik. Pada umumnya para orang tua akan memasukkan anak-anaknya ke dalam tim olahraga sekitar usia 7-10 tahun kan? Tapi berbeda dengan si Colin Jean. Dialah yang ingin bergabung dalam tim pada usia 4 tahun loh. Bakat alaminya dalam permainan bola basket muncul pada usia yang sangat muda. Ia telah bisa melakukan trik-trik yang gak bisa dilakukan oleh kebanyakan pria dewasa. Pada usia 10 tahun, Colin telah diundang ke acara pemain basket profesional untuk memamerkan skillnya yang secara praktis setara dengan para pemain tim Global Trotters Harlem. Nah, sepertinya dengan tingkat kelincahan, kecepatan, keterampilan, dan kontrolnya di usia yang begitu muda, tidak diragukan lagi bahwa Colin Jean pasti akan berhasil menjadi pemain basket profesional. Yang kedelapan, tupai terbang. Sebagian besar atlet biasanya akan menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih untuk menguasai satu olahraga aja kan? Namun berbeda dengan anak berusia 6 tahun yang bernama Quincy Simon ini. Ia telah mampu menaklukkan 2 cabang olahraga sekaligus. Dia adalah salah satu peselancar dan skater peringkat teratas di seluruh dunia untuk rentang usianya. Waduh, kecil-kecil cabai rawit juga nih ya. Bakatnya terlihat ketika beberapa tahun yang lalu keluarga Quincy membawanya pertama kali ke pantai. Pantai itu sekitar 100 km dari rumah mereka di Brisbane. Dan meskipun ia belum pernah ke laut sebelumnya, ia melakukannya seperti sudah lama bergelut dengan ombak. Begitu dia naik papan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengeluarkan bakat alaminya, bahkan menaklukkan beberapa ombak pada kunjungan pertamanya. Namun karena keluarganya itu tinggal begitu jauh dari laut, keinginannya untuk berselancar harus dilakukan dengan cara lain, dengan mengajaknya bermain skating.
Keluarganya terus-menerus terpesona oleh skillnya yang menggila datang secara alami. Quincy sangat mahir meluncur di atas ombak dan trek landai, sehingga ia bisa mendapat julukan tupai terbang guys. Ini sih bener-bener gokil banget ya. Yang ke-9, pendaki muda. Kalian ada yang udah pernah mendaki gunung? Gunung apa aja nih yang udah pernah kalian daki? Mungkin mendaki gunung bukan hobi yang banyak disukai oleh beberapa orang. Apalagi dengan ketinggian dan ketakutan akan longsor tuh. Kekuatan fisik serta stamina yang luar biasa dibutuhkan untuk melakukan olahraga ini. Tyler Armstrong di usia 8 tahunnya telah menjadi orang termuda dalam sejarah yang mendaki Gunung Whitney dan telah mengalahkan gunung tertinggi di Afrika, Kilimanjaro. Wah, bahkan orang dewasa aja banyak yang gak sanggup untuk melakukannya. Dengan awalan seperti itu membuat Tyler kurang puas tuh. Hanya setahun kemudian ia berhasil menaklukkan puncak tertinggi di belahan bumi selatan, Gunung Aconcagua di Argentina dengan ketinggian 22.841 kaki. Gokilnya hanya 1 dari 3 orang yang mencoba mendaki Aconcagua yang berhasil, dan biasanya usianya 14 tahun ke atas. Sekarang di usianya yang baru 16 tahun, ia telah menaklukkan gunung-gunung di seluruh dunia. Dan saat ini sedang mengincar 7 gunung terbesar, yaitu gunung-gunung tertinggi di setiap benua guys. Kabarnya ia telah berhasil sekitar setengah daftar gunung yang ingin ia daki loh. Waduh, semangat ya buat Tyler. Nah itu dia guys, anak-anak dengan bakat yang luar biasa dan jarang dimiliki oleh anak seumurannya. Semoga kalian yang sedang berlatih dan ingin mencapai cita-cita jadi semakin termotivasi dengan anak-anak ini ya. Karena yang namanya proses pasti bakalan menghasilkan sesuatu guys. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!